Baik, Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan memasuki minggu yang kedua. Namun sebelumnya kita mengulang sedikit eh, bahan di dalam pembinaan kita pada malam hari ini, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, karena ayat firman Tuhan ini sangat panjang, maka kita akan membaginya menjadi 6 minggu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan seksama, karena setiap ayat-ayat Alkitab mempunyai makna firman Tuhan yang mendalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berusaha untuk bagaimana setiap ayat-ayat firman Tuhan yang ada itu kita memperoleh ya kebenaran firman Tuhan di dalamnya, dan terlebih lagi bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya mengingatkan di dalam pendalaman Alkitab ini mungkin saja ada bagian-bagian tertentu yang selama ini Anda tidak pernah mendengarkannya ataupun berbeda dari pemahaman Anda selama ini, tidak apa-apa, tetapi biarlah kita membekali ataupun memperkaya wawasan kita akan pemahaman firman Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, baik, kita akan memulai di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Bersama dengan kita juga ada penginjil Richie ya, yang akan menjadi host kita. Dan juga dari PA ini juga ada saudara kita Tukino ya, yang menjadi pembina ataupun pembimbing kita lah ya di dalam PA kita ya, di dalam pembinaan gereja kita. Baik, kita akan mulai. Di dalam recap ini akan dibagi menjadi enam bagian utama, yaitu dengan demikian akan kita bertemu dengan 6 minggu. Ya, minggu yang lalu kita sudah memulai di dalam ayat pertama sampai ke 6. Ya, di mana Tuhan Yesus meninggalkan Yudea. Ya, Yesus meninggalkan Yudea oleh karena situasi waktu itu, di mana Tuhan Yesus tahu ya orang-orang Farisi mengetahui pelayanan Tuhan Yesus terus berkembang, terus ya memberikan pengaruh yang luar biasa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus terpaksa meninggalkan Yudea, bukan karena dia takut, tetapi waktunya belum tiba. Kemudian dia harus melintasi daerah Samaria, yang mana biasanya orang-orang Yahudi pergi ke Yudea, dari Yudea ke Galilea, Galilea ke Yudea, mereka tidak akan melewati Samaria. Ya, tetapi Tuhan Yesus sengaja harus melintasi daerah Samaria, bukan karena geografis lebih dekat. Bukan, itu minggu lalu kita sudah sama-sama belajar. Dan Bapak Ibu Saudara yang hari ini pertama sekali juga mengikutinya, silakan Anda bisa melihat di YouTube ya, di bagian pembinaan pendalaman Alkitab kita Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 yang kita bahas cukup panjang pada minggu yang lalu. Dan jika Bapak Ibu Saudara belum masuk ke bagian daripada WhatsApp daripada kita, nanti mohon hubungi saya. Kenapa? Karena bahan yang kita pelajari setiap minggunya saya akan kirim ya ke WhatsApp ya. Jadi PowerPoint ini saya akan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ya perkataan saya ataupun dalam ucapan saya ada yang lebih cepat, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa kembali melihat PowerPoint-nya. PowerPoint-nya cukup lengkap ya. Saya sengaja menyampaikan dengan sangat lengkap ya. Jadi semua detail-detail selain dari PowerPoint, notes-nya itu juga saya cantumkan supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat bukan hanya dalam bentuk gambar tetapi juga ada notes-nya, sehingga memperkaya ataupun memberikan wawasan yang sangat lengkap ya. Kemudian malam hari ini kita akan masuk ke dalam bahan ayat ke-7 sampai ke-15, di mana Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Ya, ataupun dengan kata lain, Tuhan Yesus yang memulai terlebih dahulu pembicaraan kepada perempuan Samaria dan berkata, "Berilah aku minum." Ya, ketika Tuhan Yesus dalam pakaiannya dan dikenal dari logatnya ataupun dari percakapannya, dikenali sebagai orang Yahudi, membuat perempuan Samaria ini juga terheran-heran. Kenapa ada seorang Yahudi berbicara dengan perempuan dan juga perempuan Samaria? Ya, jadi di sini ada keheranan perempuan Samaria. Kemudian waktu itulah Tuhan Yesus memperkenalkan tentang air hidup. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ada jembatan di mana Tuhan Yesus mempergunakan ya eh, air yang ada di sumur itu
dengan menyampaikan firman Tuhan tentang air hidup. Dan air hidup yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah air yang diberikan oleh Yesus Kristus yang membawa kepada hidup kekal, yang memberikan kepuasan yang sejati. Nanti kita akan melihat ya pemahaman kepuasan sejati itu apa gitu ya. Kemudian Yesus di dalam ayat 16-18 juga berbicara tentang Yesus menyingkapkan kehidupan berdosa daripada perempuan Samaria ini. Ya, di mana Tuhan Yesus menyuruh perempuan Samaria itu memanggil suaminya. Tetapi perempuan Samaria itu mengatakan dia tidak punya suami. Tuhan Yesus menyingkapkan yang tersembunyi daripada perempuan Samaria. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia sudah punya 5 suami, yang ada padanya sekarang ini juga bukan suaminya. Itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya 5 suami yang dimaksud itu adalah berbicara tentang ketidakpuasan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah usaha manusia di dalam dunia ini. Kita sepertinya memiliki, tetapi sesungguhnya kita tidak memilikinya. Nanti kita akan bahas ya lebih mendalam tentang 5 suami ini, gambaran 5 suami ini. Ya, ingat ya, perempuan Samaria ini adalah gambaran kehidupan daripada kita. Gereja mempelai wanita. Ingat baik-baik, kita minggu yang lalu kita sudah singgung di dalam pembelajaran sebelumnya, Yohanes Pembaptis yang ketika murid-murid memberitahu, melaporkan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga ikut membaptis, dan banyak yang pergi ke Tuhan Yesus, justru Yohanes Pembaptis memberitahu kepada murid-muridnya, dia adalah sahabat mempelai pria. Dia bukan mempelai pria itu sendiri, dan yang empunya daripada mempelai perempuan adalah mempelai pria. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis ingin memberitahu kepada murid-muridnya bahwa orang-orang yang dibaptis itu sesungguhnya bukan milik dia, tetapi milik Kristus, mempelai pria. Siapakah mempelai perempuan itu? Ada gereja. Gereja itu siapa? Kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, minggu lalu kita juga sudah ingatkan bahwa perempuan Samaria ini adalah gambaran gereja, gambaran daripada kita, ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, dan memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Oke, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi minggu depan. Kemudian waktu itu di dalam Yohanes 4, 19-26, Tuhan Yesus juga akan menjelaskan tentang penyembahan yang benar. Ya, penyembahan yang benar, di mana perempuan Samaria itu ya mengalihkan pembicaraan ya sehingga berbicara tentang penyembahan, dan Tuhan Yesus meladeninya ya dan memberitahu kepada perempuan Samaria tentang penyembahan yang benar itu ya, bukan tergantung tempat. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Kemudian yang kelima, ketika murid-murid itu kembali, ya, di mana murid-murid sebelumnya membeli makanan ke kota dan meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Ini ada maksud. Ini bukan kebetulan. Ini ada maksud di dalamnya, ya. Kemudian ketika murid-muridnya mengantar makanan yang mereka beli, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan daripada Tuhan Yesus sudah melakukan kehendak Bapa. Dan disinilah Tuhan Yesus mengajar tentang misi, tentang tuaian jiwa, ladang yang sudah menguning. Nah, nanti kita akan membahas tentang hal penginjilan dan penuaian jiwa di dalam ini, ya, tuaian. Ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana perempuan Samaria ini pun dipakai Tuhan. Dia orang berdosa, dia orang yang hina, dia wanita yang tidak baik-baik, tetapi dipakai Tuhan luar biasa, membawa banyak orang di kota Samaria percaya Tuhan Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat tentang orang yang lemah, orang yang hina, orang yang dikucilkan, orang yang berdosa, orang yang punya kelemahan dan keterbatasan, tapi Tuhan Yesus memulihkannya dan memakainya secara heran. Dan di balik satu pribadi, di mana Tuhan Yesus hanya bertemu satu orang, yaitu perempuan Samaria itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang membaca renungan firman Tuhan hari ini, maka akan lebih mengerti maksud saya di dalam di dalam minggu yang ke-6 ini yang akan kita pelajari. Di balik satu pribadi, ada sekelompok jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Nanti ayat ini
peristiwa ini ataupun kebenaran ini akan muncul kembali ya di akhir daripada pasal 4. Ya, di akhir daripada pasal 4 tentang ya seorang perwira. Kita akan melihat lagi bagaimana satu orang pribadi ini membawa satu keluarganya percaya pada Tuhan Yesus. Jadi di sini memberitahu pada kita ada kuasa PI pribadi ya. Jadi nanti kita akan melihat lebih detail lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, baik, kita akan masuk minggu yang kedua ini tentang Yesus menawarkan air hidup. Kita secara cepat ya, secara cepat. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita harus memperhatikan dengan sangat baik sekali, sangat jeli. Kenapa? Karena saya mungkin pelafalannya agak lebih cepat karena bahannya sangat padat, sangat kaya. Ya, saya sudah berusaha untuk bagaimana menyusun lah ya, Bapak Ibu Saudara. Saya butuh waktu ya untuk menyusun ini berhari-hari. Ya, sekalipun saya eh, ke Singapura, saya sengaja juga mengambil waktu untuk tidak pergi kemana-mana untuk mempersiapkan bahan ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya sudah berusaha dan kita boleh menghargai dan saya mengharapkan kita diberkati melalui pembinaan pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 15. Kita baca dulu ayat Alkitab ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 7 dan 8 ini sebenarnya ayat 8 ada sebuah informasi, sekedar informasi, penjelasan ya untuk memberitahu pada kita kenapa Tuhan Yesus sendirian ya. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nanti ya, berarti Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini ya. Pertemuan pertama Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai seorang Yahudi. Oke, ini perlu saya sampaikan dulu. Kenapa? Karena di dalam proses pembicaraan itulah di mana perempuan Samaria ini akan mengenal Tuhan Yesus lebih mendalam lagi. Ya, mengenal Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu ada sebuah panggilan yang lebih sopan. Kemudian terus lagi akan bertumbuh sampai Nabi dan Juru Selamat atau Mesias. Nanti akan melihat ada 5 proses di dalam pembelajaran ini. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di sini. Oke? Kemudian ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah," ini kata Tuhan Yesus, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perhatikan baik-baik. Di sini berbicara tentang karunia Allah dan pribadi Yesus Kristus. Karunia daripada Allah tidak bisa terpisah daripada pribadi Yesus Kristus yang memberikan air hidup. Ya, jadi di sini nanti kita akan bahas ayat 10. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba." Perhatikan baik-baik. Tadi orang Yahudi. Engkau orang Yahudi. Sekarang Tuhan atau Tuan atau dengan artinya Tuan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini pada kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti di sini kita akan melihat bagaimana perempuan Samaria ini mengagungkan leluhur mereka, yaitu Yakub. Ya, mereka menganggap Yakub inilah yang memberikan sumur ini pada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi seakan-akan Yakub ini dianggap sebagai sumber kehidupan mereka ataupun dalam tanda petik juru selamat mereka antar generasi. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana kita akan berbicara tentang tradisi dan leluhur. Ya, kemudian ayat ke-13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Ya, jadi ini berbicara tentang usaha daripada perempuan Samaria ini yang jam 12 siang di bawah terik matahari mengambil air, menimba air, tetapi sesungguhnya ia akan haus lagi. Ya, nanti kita akan hubungkan dengan kitab Pengkhotbah. Minggu lalu kita juga sudah singgung, hari ini kita akan singgung lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang apa? Kepuasan sejati. Sebaliknya air yang kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Oke, kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Nah, dia ada sebuah ketertarikan daripada perempuan Samaria ini untuk memperoleh air hidup itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana eh, perempuan Samaria itu tertarik untuk memperoleh air hidup itu. Ya, jadi di sini kita akan sampai berhenti di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan pembelajaran kita pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan pemicu. Perhatikan baik-baik beberapa pertanyaan pemicu. Ini pertanyaan pemicu maksudnya pertanyaan yang akan merangsang kita untuk fokus mempelajari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan nanti di akhir kita ada kuis untuk menguji apa yang kita dengar ini benar atau tidak. Ya, ada 10 pertanyaan pilihan berganda. Oke. Jadi di awal ada pertanyaan pemicu yang membuat kita fokus untuk memperhatikan, tertarik memperhatikan. Kemudian di akhir ada kuis ya. Nah, jadi ini sesuatu yang sengaja saya buat supaya kita bisa menguji apa yang kita pelajari pada malam hari ini, kita sungguh-sungguh mengerti atau tidak, ya. Baik, perhatikan pertanyaan-pertanyaan pemicu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita fokus untuk belajar pada malam hari ini. Pertama, tahukah Anda bahwa percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria bukan hanya berbicara tentang air, tetapi juga tentang kekosongan hidup manusia yang disingkapkan ataupun yang pernah disingkapkan dalam kitab Pengkhotbah. Ya, ya, jadi di sini kita juga akan melihat dan menghubungkannya dengan kitab Pengkhotbah. Kemudian, tahukah Anda bahwa perempuan Samaria datang ke sumur untuk menimba air? Tapi sebenarnya hidupnya menggambarkan manusia yang terus berusaha menimba di bawah matahari, namun tetap haus di dalam jiwanya. Ingat baik-baik apa yang dikatakan kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala jerih lelah manusia di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, jam 12 siang. Itu perempuan Samaria di bawah terik matahari pergi menimbah air untuk memperoleh air sumur Yakub. Tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah gambaran tentang usaha dan jerih lelah manusia yang sesungguhnya tidak akan bisa memberikan kepuasan sejati. Nah, nanti kita akan hubungkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah hubungkan bagaimana pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur ini mengingatkan kita pertemuan daripada para tokoh-tokoh perjanjian lama, Musa, Yakub, yang mempelai mereka di sumur. Artinya di tepi sumur, ya, di pinggir sumur mereka memperoleh pasangan hidup. Ya, berbicara tentang mempelai. Ya, jadi sebenarnya ini punya hubungan yang sangat erat sekali. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini di dalam providensia Allah, di dalam kedaulatan daripada Allah, di dalam pemeliharaan daripada Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam pembicaraan Tuhan Yesus yang harus melewati Samaria, ini punya maksud daripada Tuhan. Ingat baik-baik ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan dari Tuhan Yesus tidak ada satupun yang terjadi kebetulan. Semuanya punya maksud firman Tuhan yang patut kita pahami ya. Kemudian yang ketiga, tahukah Anda bahwa sumur Yakub yang sangat dibanggakan perempuan Samaria ini melambangkan semua warisan, tradisi, prestasi, dan kebanggaan manusia yang baik, tetapi tidak dapat memberikan hidup yang kekal. Nah, perhatikan baik-baik bahwa apa yang dibanggakan oleh perempuan Samaria ini sesungguhnya punya kelemahan. Dan ini juga akan memberikan pembelajaran bagi kita tentang warisan-warisan, tradisi-tradisi, dan juga kebanggaan kita ya terhadap
mungkin leluhur kita ataupun tokoh-tokoh yang telah mendahului kita. Nah, kita akan bersama-sama melihat, mempelajari hal ini. Kemudian keempat, tahukah Anda bahwa ketika perempuan Samaria berkata, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?" Ia sedang mewakili banyak manusia yang lebih mengagungkan tokoh, leluhur, dan tradisi daripada Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita orang Tionghoa, kita bisa melihat bagaimana kita mengagungkan leluhur-leluhur kita. Ya, tokoh-tokoh yang mendahului kita, pahlawan-pahlawan mendahului kita. Tetapi sesungguhnya di dalam pembelajaran ini kita juga diingatkan, jangan sampai tokoh-tokoh ataupun leluhur dan tradisi-tradisi yang ada ini menghambat kita untuk mengenal Yesus Kristus. Kelima, tahukah Anda bahwa orang Yahudi yang melihat mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus yang berjanji di atas air, dan mujizat kebangkitan orang mati, tetap menolak Kristus? Mengapa demikian? Nah, sini saya bocorkan sedikit Bapak Ibu Saudara. Kenapa pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ini, perempuan Samaria itu menghubungkan dengan sumur Yakub, menghubungkan dengan bapak leluhur mereka Yakub, yang mewariskan sumur dan air ini untuk memulihkan ataupun memberikan kehidupan bagi anak cucu mereka. Oke, mereka begitu membanggakan. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, ini tidak heran. Seringkali orang-orang Yahudi ataupun orang-orang di zaman Tuhan Yesus membandingkan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan apa yang mereka ketahui di dalam perjanjian lama. Saya ambil contoh. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apakah membuat orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu tetap mengikut Tuhan Yesus? Jawabannya tidak. Anda nanti bisa melihat di dalam pasal 6 ayat 66. Ya, jadi 666 itu nanti Anda bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajar, ya, yang kebenaran yang rohani dimengerti sebagai kebenaran jasmani, membuat mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu tidak bisa membuat mereka tetap mengikut Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana. Karena mereka membandingkannya dengan Musa yang mereka agungkan, yang bisa menurunkan roti dari langit. Dengan kata lain, kalau bahasa sehari-harinya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu kecil. Nabi kami Musa bisa menurunkan roti dari langit, air dari batu karang, dan ratusan ribu orang, jutaan orang, ya, yang menikmatinya. Ya, wong Tuhan Yesus bawa 5.000 orang. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus melakukan berjalan di atas air, bagi mereka itu perkara kecil. Wong Nabi kami Musa bisa membelah lautan kok. Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mereka anggap itu kecil. Nabi kami Elisa, tulangnya aja bisa membangkitkan orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, kenapa waktu di zaman Tuhan Yesus pun mujizat demi mujizat dilakukan, itu tidak akan menjamin mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena mereka selalu mengagungkan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, leluhur-leluhur mereka, nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ini salah satu alasan yang patut kita perhatikan dan perhitungkan ketika kita belajar firman Tuhan. Oke, nanti kita akan melihat lagi lebih lanjut. Oke, kemudian keenam, tahukah Anda dalam budaya Tionghoa, penghormatan leluhur dapat menjadi nilai yang baik, tetapi dapat berubah menjadi penghalang rohani bila tradisi lebih dihormati daripada Kristus. Ini bukan berarti saya melarang ataupun agama Kristen melarang tentang tradisi. Tidak. Tetapi justru kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita lebih mengagungkan tradisi kita sebagai orang Tionghoa yang bahkan menjadi penghalang rohani kita untuk menghormati Kristus. Ya, jadi ini sesuatu yang patut kita juga perhatikan di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Yang ketujuh, tahukah Anda bahwa mengikut Kristus bukan berarti membenci leluhur, tapi justru belajar menghormati keluarga dan leluhur dengan cara yang benar di hadapan Allah. Hari ini saya akan menyingkapkan sekilas bagaimana
kita menghormati leluhur kita, menghormati tradisi Tionghoa kita dengan cara yang benar, seperti apa yang firman Tuhan nyatakan. Nanti kita akan bahas secara sekilas. Yang kedelapan, tahukah Anda bahwa kisah ini menantang kita untuk bertanya, apakah selama ini saya hanya sedang menimba air ataupun berusaha menimba air dari sumur dunia ini, atau sudah menerima air hidup dari Kristus? Nah, di sini kita melihat di antara dua pilihan. Usaha manusia di bawah matahari berjerih lelah untuk memperoleh air sumur dengan air hidup yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembelajaran hari ini sangat indah, sangat luar biasa. Mohon diperhatikan dengan baik-baik ya. Baik, kita akan melihat Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan, dengan kata lain Tuhan Yesus terlebih dahulu ya, sudah sampai ya di sumur itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perhatikan baik-baik. Waktu itu jam 12 siang. Cuaca yang terik, kondisi Tuhan Yesus letih dan haus. Tuhan Yesus benar-benar haus ya, karena dia adalah 100% manusia ya. Dan pada waktu itu perempuan Samaria itu sendirian datang ya. Nah, ada banyak penafsir mengatakan dia berusaha menghindari pertemuan dengan perempuan-perempuan lainnya ataupun orang-orang lainnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah lanjutan di mana Tuhan Yesus yang menghindari ya orang-orang Farisi, dan dia sengaja masuk ke Samaria, ke sumur Yakub ya, untuk bertemu dengan perempuan Samaria ini. Ya, jadi kalau kita memperhatikan baik-baik, Yohanes sengaja mencatat secara detail Tuhan Yesus sendirian. Ya, Tuhan Yesus sendirian. Kenapa? Karena murid-muridnya pergi ke kota memberi makanan. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Yesus sengaja berada di sumur itu sendirian karena punya maksud di sana. Ini adalah sebuah pertemuan yang telah diatur oleh Allah di dalam rencana yang kekal ataupun di dalam kedaulatannya. Ya, jadi pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan, merupakan pertemuan yang telah diatur Allah sejak kekekalan. Jadi disinilah aksi penginjilan, aksi penebusan telah dimulai, dinyatakan pada perempuan Samaria ini. Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik, sebenarnya konteks orang Yahudi waktu itu, mereka punya 5 tabu sosial yang dilanggar Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus menerobos tembok-tembok orang Yahudi. Yang pertama adalah tabu laki-laki berbicara dengan perempuan asing. Alasan budaya, rabi tidak boleh berbicara dengan perempuan di tempat umum. Seorang rabi diagungkan dan tidak boleh berbicara di tempat umum. Tetapi Tuhan Yesus memulai percakapan dengan perempuan asing. Jadi Tuhan Yesus sengaja menerobos atau melanggar batasan tembok orang Yahudi. Orang Yahudi dengan orang Samaria. Samaria dianggap najis. Jadi kontak sosial dengan mereka harus dihindari. Tapi justru Tuhan Yesus sengaja masuk ke Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria ini. Kemudian adalah tabu juga meminta air dari orang Samaria. Ya, minum dari wadah orang Samaria itu juga berarti ikut najis. Itu sama seperti orang Yahudi terhadap babi juga dianggap najis. Ya, jadi sesungguhnya mereka menganggap orang Samaria itu haram. Ya, sesuatu yang istilah kita sering dengar haram. Mereka menganggap itu sama seperti babi, gitu ya. Jadi, tetapi Tuhan Yesus bahkan siap menerima air dari tangan dari perempuan Samaria dan meminum dari timbanya. Kemudian waktu pertemuan, waktu itu pukul 12 siang. Ini waktu yang sangat terik, waktu yang tidak cocok, waktu yang tidak biasa. Tapi Tuhan Yesus justru sengaja menunggu di waktu yang terik ini untuk menantikan perempuan yang sendirian itu datang. Kemudian dari status moral, perempuan itu memiliki masa lalu yang kelam. Dia sudah punya 5 suami. Tuhan Yesus tidak menunggu dia bertobat, menunggu dia suci dulu. Tetapi Tuhan Yesus hadir. Ini berbicara apa? Kasih karunia mendahului pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat di dalam kekristenan bukan kita bertobat dulu baru memperoleh kasih karunia.
Tapi justru karena kita sudah memperoleh kasih karunia yang membuat kita bisa bertobat. Oke, di sini ada sebuah pemahaman yang harus kita pahami. Jadi kalau kita bisa melihat secara sekilas bahwa hal kerajaan Allah melampaui semua batasan budaya, batasan tradisi manusia. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita harus bagaimana? Ingat, ini adalah hal yang melampaui semua batasan budaya manusia. Nah, sebagai kebenaran teologia di dalam hal ini, maka kita akan melihat ada beberapa kebenaran di dalam pasal yang ketujuh ini. Yang pertama, Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Ya, jadi kalau kita memperhatikan baik-baik, perempuan itu tidak mencari Tuhan Yesus. Perempuan itu tidak datang beribadah. Perempuan itu tidak datang untuk mencari Mesias. Perempuan itu tidak datang untuk bertobat. Perempuan itu hanya datang untuk menimba air atau mengambil air. Namun tanpa disadari, pada hari itu juga dia bertemu dengan juru selamat. Dan inilah kondisi daripada manusia berdosa yang bertemu dengan kasih karunia Allah. Rasul Paulus pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Seorang pun tidak. Ya, secara alami manusia tidak mencari Allah benar. Namun Allah mencari manusia. Perempuan Samaria datang mencari air biasa, tapi Kristus datang untuk memberikan air hidup. Ya, John Calvin pernah mengatakan manusia tidak akan pernah datang pada Allah jika Allah tidak terlebih dahulu menariknya. Nah, di sini berbicara tentang kasih karunia. Tanpa kasih karunia daripada Allah, manusia tidak mungkin datang mencari Allah. Manusia tidak akan mungkin akan bertobat. Manusia tidak mungkin akan bertemu dengan Kristus. Allah bisa saja mempergunakan berbagai alasan untuk menarik mereka pada Kristus. Jika hari ini kita boleh mengenal Kristus, itu bukan karena kita lebih bijaksana, tapi karena kasih karunia daripada Allah yang menjangkau kita. Ingat baik-baik, kalau kasih karunia telah hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan punya banyak cara, banyak alasan untuk membuat kita percaya kepada Dia. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan baik-baik, Sodom dan Gomora dipenuhi orang-orang yang berdosa. Kalau diizinkan kehendak bebas manusia, maka semua manusia di Sodom dan Gomora itu, termasuk keluarga Lot, tidak akan diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan baik-baik, justru Tuhan mengutus dua malaikat menyelamatkan Lot dan keluarganya. Oke? Dan Bapak Ibu Saudara numpang tanya, itu paksaan atau bukan? Ketika keluarga Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora, itu ada sedikit unsur paksaan atau tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya maksud di sini paksaan adalah Tuhan punya banyak cara untuk membuat orang percaya pada Dia. Ketika kasih karunia itu hadir dalam diri seseorang, maka orang itu bagaimanapun Tuhan punya cara untuk dia memperoleh keselamatan. Sekalipun dia sudah berada di ICU. Ya, di minggu yang lalu waktu pas saya khotbah ini, ngajar ini, tiba-tiba saya dapat terima panggilan di ICU untuk membaptis, ya, suami istri, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian kebenaran yang kedua, kita bisa melihat Kristus datang pada mereka yang dianggap tidak layak, rendah. Kita bisa melihat perempuan Samaria itu. Dia seorang perempuan, dia seorang Samaria. Kehidupan moralnya bermasalah. Ini artinya apa? Kristus datang kepada mereka yang tidak layak. Hari ini Tuhan hadir dalam kehidupan kita yang tidak layak. Kita juga adalah pribadi-pribadi yang tidak layak. Tetapi anugerah daripada Allah itulah yang melayakkan kita. Sama seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah. Di sini juga memberitahu kita bahwa Allah seringkali memilih mereka yang dianggap kecil, dianggap hina, dan tidak berarti oleh dunia. Ya, jadi keselamatan tidak didasarkan pada kelayakan manusia, tetapi pada anugerah Allah semata-mata. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami ketika berbicara tentang keselamatan. Ini berbicara tidak layakkan kita menerima keselamatan daripada Tuhan.
Kemudian yang ketiga, keselamatan dimulai daripada anugerah Allah atau panggilan efektif daripada Allah. Perhatikan urutan peristiwa dalam ayat ini. Ketika perempuan itu datang, Tuhan Yesus yang terlebih dahulu berbicara kepadanya. Kristus yang memulai percakapan. Kristus yang membuka jalan. Kristus yang mengambil inisiatif. Inilah inti daripada Injil. Inilah kabar baiknya. Keselamatan dimulai dari Allah, bukan daripada manusia. Ini juga merupakan gambaran daripada panggilan efektif yang daripada Allah tentang keselamatan. Allah tidak sekedar menunggu manusia datang. Kalau Allah menunggu, maka yakinlah tidak ada seorang pun yang datang. Apa buktinya? Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh membangun Batra, dia menanti orang untuk masuk ke dalam Batra itu. Tetapi yang terjadi apa? Tidak ada seorang pun yang datang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kisah Nabi Nuh, ini sebenarnya memberitahu kepada kita apa? Kalau Allah menunggu, maka tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Ini kisah yang benar-benar terjadi kan di kisah Nabi Nuh. Batra sudah disiapkan. Tetapi ketika dinanti, nggak ada yang datang. Justru yang datang hewan-hewan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini berbicara kita bahwa Allah yang terlebih dahulu memanggil, Allah mencari, Allah menarik. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di sini berbicara kepada kita tentang predestinasi. Minggu ini kita akan bahas di jam 11 tentang predestinasi ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang predestinasi. Ya, kita akan belajar dan saya akan mengungkapkannya dalam bentuk kisah-kisah di dalam Alkitab. Kita akan melihat bagaimana kisah di dalam Alkitab tentang predestinasi. Lalu bagaimana kita menghubungkannya dengan kehendak daripada Allah yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Apa maksudnya? Ya, nah, jadi kita akan melihat di dalam hubungan predestinasi tentang kehendak daripada Allah di dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Lalu menghubungkannya bagaimana? Nah, kalau pertanyaan Allah menghendaki manusia tidak seorang pun binasa, nyatanya ada manusia binasa tidak? Kalau nyata manusia binasa, apakah kehendak Allah gagal? Kalau begitu Allah gagal dong. Karena kehendaknya untuk manusia supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Tetapi ternyata ada yang binasa. Kalau begitu kehendak Allah bisa gagal dong. Kita akan menjawabnya di dalam pemahaman minggu ini tentang predestinasi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang di Medan, pastikan Anda mengikuti jam 11. Oke? Nah, jadi kalau kita memperhatikan di sini saja tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria, ini berbicara tentang anugerah, kasih karunia yang mendahului pertobatan, ya. Kemudian kebenaran yang keempat, kita akan melihat juga tentang kerendahan hati daripada Yesus Kristus yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus adalah pencipta, dia membuka mulutnya dan berkata, berilah aku minum. Ini artinya apa? Sang pencipta air, meminta air kepada seorang perempuan yang berdosa. Sang raja segala raja meminta sesuatu dari seseorang yang dianggap hina dan najis oleh bangsanya dan juga oleh orang-orang Samaria. Ini juga menunjukkan sebuah kerendahan hati Yesus Kristus yang luar biasa. Secara manusiawi Yesus benar-benar haus, kemanusiaan yang sejati kembali terlihat. Namun secara rohani permintaan ini menjadi jembatan, pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus haus, Tuhan Yesus meminta air. Tetapi justru di dalam hal inilah sebagai jembatan, pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih penting daripada rasa haus yang ada. Ya, ini berbicara juga tentang inkarnasinya Yesus Kristus yang menjadi manusia. Inkarnasi artinya menjadi daging. Allah itu roh menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Ia lapar, ia haus, ia letih, ia bisa menangis,
dia merasakan kelemahan manusia, namun dia tidak berdosa. Kerendahan hatinya inilah dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya, seorang teolog yang bernama John Owen mengatakan, kemuliaan Kristus paling bersinar ketika ia merendahkan dirinya demi keselamatan umatnya. Ada teolog lain mengatakan bahwa Allah lebih mudah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya daripada menebus manusia yang berdosa. Ya, ketika Allah menciptakan alam semesta beserta dan isinya, Allah hanya cukup berfirman. Tetapi ketika Allah hendak menyelamatkan manusia yang berdosa, dia mengorbankan anaknya satu-satunya. Jadi di sini ada pemahaman yang patut kita pahami. Yesus Kristus tidak datang dengan kemegahan dan kekuasaan duniawi. Dia datang di dalam kerendahan hati untuk mengundang orang berdosa datang mendekat kepadanya. Jika Yesus Tuhan semesta alam pun tidak malu meminta air, kita juga tidak perlu malu untuk mengakui kelemahan kita, kebutuhan kita demi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita sulit untuk memberitakan Injil. Oleh karena apa? Rasa ego kita, gengsi kita lebih tinggi daripada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus rela merendahkan diri kita, menanggung segala malu, menanggung segala kelemahan manusia untuk memberitakan tentang keselamatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini sebagai teladan rohani bagi kita. Jangan malulah memberitakan Injil. Jangan malulah demi pada firman Tuhan. Jangan gengsi kita lebih tinggi daripada ketaatan kita pada Tuhan. Oke, ini menjadi pembelajaran yang penting. Di dalam sambil kita melihat pembelajaran rohani ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan. Nah, aplikasi-aplikasinya. Inisiatif Allah mencari manusia. Ya, jika Anda merasa ingin datang pada Tuhan, ingatlah bahwa Allah terlebih dahulu datang pada Anda. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap dan layak, tetapi datanglah kepadanya sekarang juga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda saya tidak kenal, Anda yang sedang mengikuti pembinaan ini. Saya tidak tahu siapa Anda, sebagian mungkin saya tidak kenal, saya hanya melihat namanya, ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal. Tapi satu hal hari ini kita bisa bersama-sama belajar. Ini anugerah daripada Allah sudah dinyatakan bagi kita. Oleh sebab itu, kita mengerti Allah terlebih dahulu datang mencari kita. Oleh sebab itu, mari kita meresponinya. Ya, Kristus datang kepada yang rendah dan yang rendah. Ya, jangan pernah berpikir Anda terlalu berdosa, Anda terlalu rendah untuk datang kepada Yesus. Ia khusus datang kepada mereka yang dianggap tidak layak. Hari ini kita tidak layak. Kita ini orang berdosa, tapi justru Tuhan melayakkan kita. Dan Tuhan hendak mencari orang yang merasa tidak layak inilah datang di hadapannya. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti akan kasih daripada Tuhan ini, mari kita responi sekarang ini juga. Tetapi jangan menunda. Ya, terkadang kita merasa terjebak dalam rutinitas ya. Kita bagian baik-baik ya. Terkadang kita merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Sama seperti perempuan Samaria yang hanya pergi ke sumur untuk bekerja. Percayalah bahwa Tuhan seringkali juga menempatkan kita pada situasi yang tampak biasa-biasa saja untuk mengalami pertemuan-pertemuan yang luar biasa yang mengubah arah hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan mengatur sisanya. Mulailah setiap hari dengan penuh kesadaran, Tuhan, Engkau telah lebih dahulu mencariku hari ini. Dan biarkanlah inisiatif daripada kasih Allah menggerakkan kita meresponinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita juga diingatkan. Banyak aktivitas, rutinitas kita yang kita lakukan sama seperti perempuan Samaria ini. Setiap hari menimba air. Setiap hari kita harus berusaha. Setiap hari kita harus bekerja. Tapi ingat, di tengah-tengah rutinitas kita itu sesungguhnya Tuhan juga hadir di dalam momen-momen tertentu. Hari ini, di dalam malam yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengerti kasih Tuhan. Mari kita meresponinya juga. Ya, kemudian kita belajar dengan kerendahan hati dari Yesus Kristus. Tadi saya sudah sampaikan, Tuhan Yesus pun tidak malu meminta tolong, meminta air. Kita juga pun tidak perlu malu akan kelemahan kita. Kita tidak perlu berpura-pura kuat. Mintalah
pertolongan daripada Tuhan, mintalah bantuan daripada sesama. Untuk apa? Menaati apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian merobohkan tembok pemisah. Ya, perempuan Samaria ini diibaratkan tembok-tembok pemisah. Ya, mungkin ini adalah orang-orang yang kita anggap hina, orang-orang yang tidak kita anggap tidak layak. Ini adalah tembok-tembok pemisah. Tapi mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang merobohkan tembok-tembok pemisah ini untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil Kristus diberitakan kepada siapapun, termasuk orang yang paling hina, paling tidak layak. Ya. Kemudian kita diingatkan juga untuk misi harian. Berbagi kabar baik tidak harus selalu dilakukan di atas mimbar ataupun di dalam gedung gereja. Tuhan Yesus menggunakan momen biasa dengan meminta air di pinggir sumur. Bahkan Tuhan Yesus pernah memberitakan Injil di kuburan untuk menjangkau jiwa. Oleh sebab itu, jadilah peka terhadap momen-momen ilahi dalam keseharian kita. Percakapan ringan dengan tetangga kita, rekan kerja kita, ataupun orang asing di perjalanan bisa menjadi pintu masuk untuk membagikan kasih Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berbincang-bincang dengan orang, kemudian ada orang yang mengeluh masalahnya terhadap Anda, ada yang memberitahu Anda sakit penyakitnya kepada Anda, padahal Anda tidak mengenal dia. Kenapa dia bisa begitu terbuka bagi Anda? Bukan tidak mungkin. Ini cara yang Tuhan gerakkan hatinya untuk berbicara pada Anda, dan Anda digerakkan hatinya untuk mendoakan, untuk memberitakan Injil pada dia, untuk membawa dia untuk mengenal Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada kedaulatan daripada Allah, ada misi daripada Allah. Oleh sebab itu apa? Kita belajar peka secara rohani. Banyak orang Kristen tidak peka, ya. Dari segi uang peka, tapi dari segi Tuhan sepertinya kurang gitu ya. Mari kita coba berhati-hatilah dalam hal ini ya. Kemudian Yohanes 4 ayat 8 ya, ayat selanjutnya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, ini sebagai eh, istilahnya adalah sisipan penjelasan. Ya, ini adalah sebuah statement parenthetical. Ya, yang artinya apa? Menjelaskan kenapa Tuhan Yesus sendirian. Jadi ini hanya sebagai jembatan. Ya, tetapi ini ada sesuatu yang penting untuk kita sama-sama pelajari. Ya, ayat 6 berbicara Tuhan Yesus letih. Duduk di pinggir sumur. Waktu duduk pukul 12 siang. Ayat 7 berbicara tentang perempuan Samaria datang. Yesus meminta minum. Ayat 8, di mana yang kita pelajari ini, murid-murid sedang pergi kota memberi makanan. Ya, oleh sebab itulah Tuhan Yesus sendirian. Ayat 9 akan memberitahu bagi kita perempuan itu heran. Karena Tuhan Yesus seorang Yahudi sendirian datang meminta minum kepadanya sebagai Samaria. Jadi tanpa ayat ke-8, kita akan sulit mengerti di mana murid-murid Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Yesus melewati Samaria bersama dengan murid-muridnya. Mengapa Yesus sendirian dengan perempuan Samaria? Ayat 8 memberikan pemahaman kepada kita. Ini ada sebuah kebenaran yang patut kita pahami. Ya, jadi di balik ini ada hal penting untuk kita sama-sama pelajari. Nah, jadi ayat 8 ini memberikan 5 hal penting. Yang pertama, menjelaskan mengapa Yesus sendirian. Kemudian menunjukkan kerentanan Yesus, yaitu Yesus ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dan Injil Yesus sendirian. Yesus sendirian di padang gurun menghadapi pencobaan iblis. Yesus sendirian berdoa. Yesus sendirian di taman Getsemani. Kesendirian Tuhan Yesus adalah bagian daripada kemanusiaan sejati yang mengalami apa yang juga kita alami. Ditinggalkan sendirian. Jadi kita juga diingatkan, ketika kita sendirian, kita mungkin saja merasa ditinggalkan. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus juga mengerti akan pemahaman kesendirian ini. Ya, kemudian menciptakan intimitas ataupun pewahyuan. Ya, ini artinya apa? Jika murid-murid ada pada waktu itu, dan Tuhan Yesus berbicara pada perempuan Samaria itu, bukan tidak mungkin akan perempuan Samaria itu canggung. Dan bukan tidak mungkin murid-murid waktu itu berbisik-bisik. Akan menimbulkan sebuah, dalam tanda petik, sepertinya menghakimi. Ya, kenapa perempuan ini jam 12 siang, terik matahari keluar, pasti ada apa-apa. Itu mungkin akan menunjukkan sebuah tanda petik apa? Penghakiman, intimidasi begitu ya. Jadi di sini untuk menghindari hal ini.
Ya, ketidakhadiran murid-murid memberikan ruang juga bagi Tuhan Yesus berbicara dari hati ke hati kepada perempuan Samaria ini, ya, sehingga Tuhan Yesus juga bisa mengungkap hal yang paling sensitif. Engkau punya 5 suami, yang ada padamu sekarang ini juga bukan suamimu. Ini sesuatu yang sangat sensitif. Oke, kemudian menyoroti juga prioritas murid yang berbeda, ya. Murid-murid memikirkan kebutuhan perut, makanan jasmani. Tuhan Yesus memikirkan kebutuhan rohani, yaitu apa? Makanan rohani, menaati kehendak Bapa. Ya, di sini juga ada menunjukkan kontras prioritas dan waktu yang cukup. Perhatikan baik-baik. Murid-murid pergi ke kota membeli makanan. Itu waktunya mereka bukan naik mobil, nggak ada mobil waktu itu. Mereka mungkin berjalan kaki. Ya, butuh waktu 1-2 jam. Dan waktu itu adalah waktu yang paling baik ketika perempuan Samaria itu berbicara kepada Tuhan Yesus dari hati ke hati dan mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, ini juga menjadi pembelajaran rohani bagi kita. Kita perlu belajar secara umum seperti kita sekarang ini. Kita boleh beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di gereja secara bersama-sama, tapi kita juga perlu diingatkan sama seperti perempuan Samaria ini. Kita orang berdosa, kita orang hina, kita butuh waktu yang cukup untuk intim dengan Tuhan Yesus, berbicara dari hati ke hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Dari ayat yang sederhana ini minimal ada 5 kebenaran penting yang menjadi pemahaman bagi kita. Ya, pembelajaran rohani bagi kita. Nah, kemudian ada kebenaran teologi yang mendalam dari hal ini. Dari satu ayat yang tampaknya sederhana yang kita akan mendapat 6 kebenaran yang lain. Ya, Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa biasa. Ingat baik-baik, air, makanan. Sesungguhnya Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus bisa mengubah 5 roti, 2 ikan menjadi makanan untuk 5.000 orang. Sesungguhnya Tuhan Yesus tanpa meminta air, dia bisa buat mujizat air. Tanpa murid-murid membeli makanan di kota, Tuhan Yesus bisa eh, dengan mujizatnya membuat makanan. Tetapi justru pada waktu itu tidak ada mujizat, tidak ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwanya hanya biasa saja. Namun Allah mengaturnya menjadi perjumpaan yang luar biasa. Ya, ini menjadi pembelajaran rohani bagi kita juga. Ya, dalam pengakuan iman Westminster di pasal kelima, di sana mengatakan bahwa Allah mengatur semua makhluk, tindakan, dan segala sesuatu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi itu di dalam rencana detail Allah. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Bagi manusia mungkin hanya mengerti murid-murid pergi membeli makanan. Tetapi bagi Allah, ini adalah bagian rencana keselamatan bagi seorang perempuan Samaria, dan kemudian melalui perempuan Samaria ini akan membawa penduduk kota di Sikar itu untuk percaya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi perhatikan baik-baik, di sini memberitahu kepada kita apa? Janganlah kita meremehkan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hal yang kecil sekalipun itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Kebenaran kedua, kemanusiaan Yesus sejati kembali ditunjukkan. Murid-murid pergi membeli makanan karena mereka lapar. Mengapa mereka lapar? Karena mereka ada manusia. Tuhan Yesus juga lapar dan letih dan haus oleh karena perjalanan panjang. Ini berbicara kepada kita apa? Tentang kemanusiaan daripada Yesus Kristus yang membutuhkan makanan. Yesus Kristus tidak hanya tampak seperti manusia, dia benar-benar hidup sebagai manusia. Ini berbicara juga tentang kerendahan hati daripada Yesus Kristus. Kemudian kebenaran ketiga, kita bisa melihat juga ada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, Yesus sengaja berada sendirian bersama dengan perempuan Samaria ini. Ya, perempuan Samaria ini tidak berada di kerumunan orang banyak. Kenapa? Karena perempuan Samaria ini membutuhkan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Pengenalan pribadi dengan Kristus dan juga mengetahui kondisi rohaninya secara pribadi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat Tuhan juga menghendaki kita berada di tempat yang sepi, jauh dari keramaian, untuk secara pribadi mendengar suaranya dengan lebih jelas. Ya, mendengar kebenarannya dan mengintrospeksi segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian kebenaran keempat,
ada kontras antara makanan jasmani dan makanan rohani. Murid-murid memikirkan makanan jasmani. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, di sini Rasul Yohanes sengaja memberikan kontras antara makanan jasmani dan makanan rohani. Ya, kemudian di sini juga kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kebutuhan rohani jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Ya, kalau kita perhatikan, ada kesibukan-kesibukan rutinitas kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, tetapi jangan sampai lupa akan kebutuhan terbesar kita, yaitu kebutuhan akan jiwa kita. Kemudian kebenaran yang kelima, Kristus tidak pernah berhenti mengerjakan misinya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengerjakan misinya. Ketika murid-murid pergi membeli makanan, Yesus tidak menggunakan waktu itu untuk beristirahat. Tubuhnya sekalipun capek, dia sudah haus, tapi dia, ya kalau namanya haus, biasanya tidak akan punya niat untuk berbicara. Tapi justru di tengah-tengah kehausan itu Tuhan Yesus tetap berbicara. Di tengah-tengah keletihannya dia tetap melayani. Jadi di sini berbicara pada kita apa? Hati yang tertuju pada misi Bapa, maka dia rela mengorbankan segala sesuatunya. Dengan kata lain, tidak ada alasan kelemahan kita untuk melayani Tuhan. Ya, Yesus Kristus dipahami juga sebagai hamba Tuhan yang sempurna. Seluruh hidupnya diarahkan menggenapi kehendak Bapa. Tidak ada satu momen pun yang terlepas dari tujuan penebusan. Bahkan ketika dia duduk di sumur dalam keadaan letih, dia tetap menjalankan misi keselamatan daripada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi kita. Ketika kita berada di rumah sakit, ya, saya mendengar saudari Ernawati, ya, waktu berada di Tiongkok, sekalipun dia sedang berobat di sana, ya, Hui Ecie yang hari ini juga ikut Zoom kita, dia di rumah sakit, dia bahkan menghibur orang-orang yang sakit di sana, bahkan mendoakan mereka, ya, bahkan eh, dengan online ataupun dengan telepon, video call, menyuruh saya membantu mendoakan. Ya, jadi sesuatu hal yang penting. Kalau kita punya hati bermisi, kondisi kita yang bagaimanapun bukan alasan bagi kita untuk melayani Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang patut kita sama-sama pahami. Jadi apa yang dilakukan oleh saudari kita Ernawati Huiecie, ini seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan juga. Dia haus, dia letih, dia capek, tapi tidak ada alasan bagi dia untuk tidak bermisi. Ya, ini menjadi pembelajaran yang penting, ya. Jadi sesuatu hal yang indah menjadi eh, pembelajaran bagi kita. Kemudian, kalau kita bisa melihat lagi di sini, Allah sedang menyiapkan sebuah kebangunan rohani yang terjadi waktu itu. Ya, ya, ketika perempuan Samaria itu bertobat, dia menjadi saksi bagi warga kotanya. Banyak orang datang pada Yesus dan banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Ini semua dimulai ketika murid-murid tidak berada di sana waktu membeli makanan. Jadi perhatikan pentingnya PI pribadi. Allah sering memulai karya besar melalui hal-hal yang sangat kecil. Sebagaimana benih kecil dapat menghasilkan pohon yang besar, demikian juga Allah memakai peristiwa-peristiwa sederhana untuk menggenapi rencananya yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, ada banyak pendeta-pendeta besar, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu merupakan hasil pelayanan. Ada yang guru sekolah minggu, ada yang PI pribadi daripada seseorang. Tetapi setelah orang itu percaya pada Tuhan Yesus, mereka menjadi saung berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita yang jadi guru sekolah minggu hari ini, jangan melihat anak di depan kita itu bandel, anak di depan kita itu hanya satu pribadi. Bukan tidak mungkin satu pribadi inilah yang akan menjangkau jiwa banyak orang. Terlebih lagi keluarganya, mungkin masyarakat sekitarnya, ataupun dunia. Sama seperti Billy Graham. Ya, itu juga merupakan buah-buah daripada pelayanan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menginjili dia secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti akan hal ini, jangan melihat satu orang di depan kita. Di balik satu pribadi itu ada sekelompok orang yang sedang Tuhan siapkan. Apa buktinya? Perhatikan baik-baik. Perempuan Samaria ini.
Satu perempuan Samaria ini membawa satu kota mendengar Tuhan Yesus. Kepala penjara di Filipi, satu kepala keluarga ini membawa seluruh anggota rumahnya ataupun anggota keluarga mendengar Injil. Lydia, satu perempuan, membuka rumahnya bagi pelayanan Injil. Andreas, satu murid, membawa saudaranya pada Tuhan Yesus. Filipus membawa juga Nathanael kepada Yesus. Ini kita pelajari ya di dalam Yohanes pasal 1 ya, tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Kemudian Cornelius, satu orang yang mengumpulkan keluarganya dan sahabatnya untuk mendengarkan khotbah daripada Petrus. Orang Gerasa yang disembuhkan, satu orang menjadi saksi bagi daerahnya. Orang Gerasa ini orang yang dirasuk legion, ya, yang diinjili Tuhan Yesus di kuburan, ya, diusir setannya, masuk ke babi, ya, dipakai Tuhan juga menjadi saksi. Matius, satu pemungut cukai, mengundang banyak orang berdosa bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakeus, satu kepala pemungut cukai, membawa perubahan dalam rumah dan lingkungannya. Paulus, satu orang bertobat, dipakai membawa Injil pada banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan minimal ada 10. Masih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, oleh saya itu kisah-kisah dalam Alkitab ini menginspirasi kita tetap semangat untuk menginjili, khususnya PI pribadi, ya. Jadi PI pribadi itu begitu penting karena di balik satu orang itu ada sekelompok jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan baik-baik di pelayanan gereja kita, kita terus kalau misalnya ada seorang yang sakit ataupun ada anggota yang berduka, kita mempergunakan momen itu sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara yang ikut kebaktian penghiburan di Bintang ataupun di manapun, Anda bisa melihat bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, Anda bisa melihat bagaimana ketika firman Tuhan ditaburkan itu menggerakkan ataupun kita dengan permohonan Tuhan supaya Tuhan yang menggugah hati mereka untuk percaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak heran dari pelayanan-pelayanan penghiburan itu kita bisa membawa jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan. Nah, sebagai aplikasi nyata ya tentang ladang misi keseharian ya, tentang empati Kristus ketika Anda lelah dan lapar, ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga mengerti kita. Ya, berkat kesendirian ini kemudian ada prioritas kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani, ya, kemudian memberikan ruang untuk Tuhan berbicara pada kita dan juga menghargai, memperhatikan hal-hal yang kecil. Ini yang berbicara tentang kepekaan rohani. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang harus kita pahami. Di dalam ayat ke-8 kita melihat banyak kebenaran yang kita bisa pelajari. Selanjutnya ayat ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu padanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi kalau kita perhatikan, disinilah konteks ataupun ketegangan. Ya, tetapi ingat, ketegangan ini ada sebuah jembatan. Ya, jembatan. Ya, ketika Tuhan Yesus meminta air, setelah di sini berbicara kesempatan untuk memberitakan tentang air hidup. Jadi ayat 9 ini, ketegangan ini adalah sebuah jembatan. Ya, tanpa keheranan daripada perempuan ini tidak akan ada pintu masuk bagi Yesus untuk menyatakan kebenaran yang lebih jauh atau lebih penting. Ya, jadi di sini ada maksud Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 9, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, masakan, ini ada sebuah pertanyaan, keheranan. Masa engkau, ya? Ini engkau juga diletakkan sesuatu yang agak dalam bentuk negatif. Masakan engkau, ada sebuah pernyataan atau panggilan yang negatif. Seorang Yahudi, ya. Jadi ini adalah pengenalan daripada perempuan Samaria terlebih dahulu. Pertama sekali taruh diri Tuhan Yesus. Dia mengenal Yesus Kristus sebagai seorang Yahudi, ya. Minta minum padaku seorang Samaria. Jadi di sini ada identitas yang berbeda. Ya, dia mengenal Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, sedangkan dia adalah orang Samaria. Jadi sini ada perbedaan konteks yang ada, perbedaan budaya yang ada, perbedaan suku yang ada. Ya, jadi ada perbedaan yang sangat menyolok lah, kira-kira begitu. Ya, nah di sini kita bisa melihat ketika perbedaan itu ada, kasih karunia meruntuhkan tembok itu. Tadi saya sudah menyinggung sebagian di dalamnya, ya, bahwa Tuhan Yesus meruntuhkan tembok-tembok yang ada itu, ya. Manusia yang semula tidak mengenal Kristus secara benar, ya, di mana perempuan itu berkata, masakan kau sebagai
seorang Yahudi, belum mengenal Tuhan Yesus secara benar, tapi Tuhan Yesus tetap meladeni, ya, meladeni dengan sabar kepada perempuan Samaria ini. Nah, dan kalau kita melihat lagi ada berbagai tembok-tembok, ya, tembok-tembok yang diruntuhkan, ya, di mana di sini juga kalau kita memperhatikan juga tentang dosa dan kesucian, ya, kesucian daripada Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang berdosa ini bagaimana diruntuhkan, ya, supaya perempuan Samaria ini juga dipulihkan. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada tembok pemisah karena tradisi, ya, yang diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan lagi di sini juga ada perbedaan tembok besar tentang kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Perempuan Samaria ini lebih membutuhkan kebutuhan jasmani. Bagaimana Tuhan Yesus merontokkan tembok itu dengan memberitakan tentang kebutuhan jasmani. Ya, kemudian dari Samaria inilah berita Injil disampaikan ke seluruh dunia. Ingat, ini ada maksud Injil bagi semua bangsa. Jadi di sini Tuhan Yesus memberitakan amanat agung pada murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri pun melakukannya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada kasih karunia dari Tuhan Yesus yang meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang ada. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang tadi saya sudah katakan, bahwa apa yang menjadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu melampaui, ya, melampaui apa yang manusia orang Yahudi pada waktu itu lakukan, ya, melampaui batas demi Injil. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam langkah pertama inisiatif Allah mencari, kemudian ada providensia daripada Allah, ya, artinya pemeliharaan daripada Allah, kasih karunia yang menembus batas. Ya, ini adalah sintesis daripada pola keselamatan di sumur Yakub. Sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mencari kita dengan kasih karunia yang berdaulat. Oleh sebab itu, marilah kita datang dan terimalah air hidup. Ini sebagai aplikasi kita. Nah, ayat ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia berkata padamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu." Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin perlu waktu sebentar untuk memberitahu Bapak Ibu Saudara. Semula ayat ini kita bahas sampai ayat 15. Saya sih melihat waktunya, ini membuat saya juga agak sudah tergesa-gesa. Saya melihat kita tidak akan mungkin sampai ayat ke-15 lah ya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan, kita coba melihat sampai berapa, atau kalau memang Bapak Ibu Saudara bersiap, kita mungkin akan melampaui jam 9, ya, mungkin jam 9.15 selesai, ya, supaya kita bisa menyelesaikan ayat sampai 15 ini. Ya, kalau sampai ayat 15 sekarang posisinya ayat 10, ini mungkin cukup banyak. Masih banyak yang harus kita pelajari. Ya, jadi saya perlu sampaikan hal ini terlebih dahulu. Baik, kita akan melihat ayat ke-10. Jawab Yesus padanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata padamu, berilah aku minum, dan niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, perhatikan baik-baik di sini, hubungan antara karunia Allah dan Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Ya, jadi kalau kita perhatikan ketika perempuan Samaria itu bertanya, orang Yahudi dan perempuan Samaria, engkau Samaria, ya, Yesus tidak terjebak pada perdebatan etnis. Ia mengangkat percakapan pada kebutuhan yang jauh lebih mendalam, yaitu tentang kasih karunia, tentang anugerah, ya. Jadi sesuatu hal yang penting. Nah, ini ada 6 kebenaran yang tersembunyi, ya. Di mana yang pertama tentang ketidaktahuan manusia tentang anugerah. Masalah terbesar manusia bukan dosa, bukan moralitas, melainkan tidak mengenal karunia Allah. Keselamatan adalah hadiah yang bukan upah. Manusia di dalam dunia ini bisa sakit. Masalah terbesar bukan karena sakit, tetapi yang paling penting tahu nggak obatnya apa? Tahu nggak dokter yang bisa mengobati sakit ini apa? Karena semua manusia di dalam dunia ini bisa sakit. Semua manusia ini berdosa. Tetapi masalah yang paling besar di dalam dunia ini adalah ketidaktahuan adanya anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ini hal-hal yang harus kita pahami. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita semua manusia bisa sakit. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kita tahu obatnya tidak. Kita tahu dokter mana yang bisa mengobati sakit ini tidak.
Karena sakit itu sesuatu yang sudah pasti. Dosa itu sesuatu yang pasti. Tetapi kita tahu tidak, ada anugerah, ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, masalah terbesar manusia bukan moralitas, bukan dosa, tetapi tidak mengenal kasih karunia daripada Allah. Nah, kemudian berpusat pada Yesus Kristus. Kasih karunia berpusat pada Yesus Kristus. Ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karunia terbesar bukanlah berkat fisik, melainkan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini tentang berkat yang terpenting, berkat yang terbesar daripada manusia, bukanlah berkat jasmani, tetapi Yesus Kristus sendiri. Kemudian kita perhatikan lagi tentang inkarnasi Yesus Kristus. Dia memang letih, dia haus, tetapi dialah pribadi yang memberikan hidup kekal, karena dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian air hidup menunjukkan pada Roh Kudus yang dan hidup kekal. Hanya Roh Kudus yang dapat melahirkan kembali jiwa yang mati. Ini tentang karya Roh Kudus. Kemudian iman sebagai respon. Permintaan manusia adalah respon terhadap pewahyuan Allah. Kita datang karena Allah lebih dahulu membuka mata rohani kita. Hari ini kita bisa beriman karena mata rohani kita sudah disingkapkan oleh Roh Kudus. Ya, tawaran yang lebih besar dinyatakan. Perempuan itu mencari air sumur harian. Yesus menawarkan kepuasan kekal selama-lamanya. Ya, sumur Yakub itu hanya bersifat sementara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa apa yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini adalah melampaui apa yang Tuhan Yesus minta daripada perempuan Samaria ini. Saya selalu katakan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Oleh sebab itu, bagi kita yang berjeri lelah bagi Tuhan, melayani Tuhan, kita diingatkan, jeri lelah kita tidak akan sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada sia-sia. Hari ini kita memberikan waktu kita untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Ingat, tidak akan sia-sia. Roh Kudus yang bekerja akan menolong kita untuk memahami, untuk bagaimana juga dalam kehidupan rohani kita, kita berdoa pada Tuhan. Dan ketika kita berdoa pada Tuhan, meminta pada Tuhan, sama seperti perempuan Samaria ini akhirnya juga meminta air hidup daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikannya melampaui apa yang diminta. Jadi ini sesuatu yang Alkitab katakan pada kita apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini berbicara tentang apa? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini berbicara pada kita apa? Dalam hal kerohanian kita. Waktu kita dalam doa, Tuhan tahu kok keterbatasan permintaan kita. Tuhan tahu kok keterbatasan di dalam pemikiran kita. Tapi justru Tuhan akan memberikan melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga sebuah penghiburan bagi kita untuk tetap hidup di dalam kerohanian dan daripada Tuhan. Jangan menyerah di dalam doa. Jangan berputus asa, tetap berharapan. Dan kalau kita mengerti ayat firman Tuhan ini dengan baik, maka akan membuat kita juga apa? Tetap semangat berdoa. Tetap intim dengan Tuhan. Menjaga relasi dengan Allah. Dan ingat, Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Saya selalu katakan ini, karena saya sendiri juga ketika terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Melampaui apa yang saya pikirkan dan apa yang saya bayangkan. Dan saya selalu katakan apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, saya sudah pernah katakan waktu saya kesaksian sebentar, Bapak Ibu Saudara, ketika saya menjual usaha saya, bisnis saya waktu tahun 98 terjadi krisis moneter, banyak bank-bank yang dilikuidasi, dan ketika saya menjual usaha saya pergi sekolah teologi, uang saya masukkan ke BCA, itu tahapan tabungan biasa, tetapi bunga banknya waktu itu 60-an%. Biasa deposito aja nggak pernah saya begitu tinggi. Dan akhirnya ketika saya sekolah teologi, pulang pun uang saya masih ada. Dari bunga uang itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, seakan-akan Tuhan tidak mau memakai uang saya. Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya melihat bagaimana perjalanan hidup saya sampai sekarang ini. Maka itulah di dalam gelombang kehidupan, di dalam
pelayanan penderitaan, di dalam kesulitan yang sesulit apapun, saya tetap melayani. Saya tetap semangat melayani. Kenapa? Karena saya jelas panggilan daripada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan saya. Ada providensia daripada Allah. Ada pemeliharaan daripada Allah. Dan Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan saya, melampaui apa yang saya doakan dan pikirkan. Termasuk ketika kita merintis IGC ini. Ini semua kita yang berkumpul, para pekerja-pekerja mengerti. Ini di luar dugaan kita. Tuhan siapkan pekerja-pekerjanya. Tuhan siapkan dana ber-MM untuk supaya kita bisa sewa itu tempat. Ya, itu dana Tuhan cukupkan juga tepat pada waktunya. Tuhan juga kirimkan pekerja-pekerja untuk ladang Tuhan. Tuhan kirimkan juga jiwa-jiwa untuk diinjili. Jiwa-jiwa untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwa-jiwa yang dibaptis. Kita sudah baptis belasan jiwa. Ya, di IGC yang kita mulai belum sampai 1 tahun, kita sudah membaptis belasan jiwa. Saya harus katakan, ini semua adalah kemurahan Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Jadi kesaksian-kesaksian yang nyata, itu yang membuat kita tetap semangat di dalam kegiatan aktivitas kerohanian kita. Oke. Kita lanjutkan ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada sebuah fakta yang perempuan Samaria itu sampaikan supaya Tuhan Yesus tahu loh bahwa sumur ini sumur yang amat dalam. Sedangkan kamu tidak punya timba. Timba saya bagi orang Yahudi biasanya tidak boleh kongsi. Ya, ini sesuatu yang mungkin juga perlu diketahui ya, dan kedalamannya lebih kurang ada 30 sampai 40 meter. Dan sumur Yakub ini adalah simbol identitas yang sakral. Bahwa Samaria ini dianggap sebagai keturunan Yakub yang mana air sumur inilah yang memenuhi kehidupan mereka dari turun-temurun. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ada sesuatu pemahaman yang perlu diketahui antara pikiran manusia dan realitas. Ya, kalau kita melihat perempuan Samaria ini melihat sarana fisik, engkau tidak punya timba. Sedangkan Tuhan Yesus menawarkan kehidupan kekal. Fokus kepada kebutuhan tubuh, jasmani, ya, air sumur. Fokus pada kebutuhan jiwa, yaitu kekosongan yang dalam. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana timba yang kosong, ya, yang akan dipenuhi dengan air oleh perempuan Samaria itu akhirnya akan kosong kembali. Ya, jadi ingat kekosongan, ya. Kemudian pikir manusia membatasi kuasa Allah dengan logika manusia. Seakan-akan Tuhan Yesus tanpa timba tidak bisa mengambil air, menimba air. Ya, tapi kita perhatikan seharusnya realitas yang terjadi bahwa Allah sanggup melampaui apa yang terlihat, melampaui apa yang manusia ketahui. Jadi di sini ada jurang pemisah antara hal fisik dan rohani. Manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Akal budi butuh penerangan Roh Kudus. Dengan kata lain, hal rohani hanya dapat dimengerti secara rohani. Tanpa karya Roh Kudus, manusia tidak akan mengerti secara benar. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Saudara makalah ini saya akan berikan. Saya akan mohon Bapak Ibu Saudara baca. Saya hanya meringkaskan apa yang saya tersusun ya. Kemudian di sini perhatikan baik-baik, ini pertumbuhan iman yang bertahap. Ada proses pengenalan akan diri Yesus Kristus daripada perempuan Samaria. Ini yang saya katakan tadi. Coba perhatikan. Di langkah pertama, ayat ke-9, perempuan Samaria itu mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai seorang orang Yahudi. Melihat identitas lahiriah. Tetapi ayat 11, ketika Tuhan Yesus membuka pembicaraan kepada dia, dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, atau memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, atau Tuan, Siensen. Kemudian ayat 19, kita akan melihat minggu depan, di mana dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Nabi. Kemudian langkah 4, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Mesias. Dan kelima, akhirnya, dia akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik, ini adalah proses pengenalan perempuan Samaria terhadap diri Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu pembelajaran bagi kita. Ketika kita
belajar itu ada butuh proses pembelajaran rohani. Tidak semuanya kita langsung mengerti, termasuk juga pembelajaran kita melalui PA ini. Mungkin ketika kita membahas ataupun mendalami ayat demi ayat Alkitab ini, ada bagian yang juga Anda tidak bisa mengerti. Anda mungkin bertanya-tanya, tetapi belajarlah rendah hati. Kenapa? Karena pembelajaran butuh proses. Sama seperti perempuan Samaria ini juga butuh proses ya di dalam pengenalan akan diri Yesus Kristus. Ya. Kemudian enam kebenaran dari kebingungan manusia ya tentang kebutaan rohani, pertumbuhan iman yang bertahap, kemudian jebakan melihat hal yang fisik jasmani, kemudian kebutuhan yang lebih mendalam, air hidup dan juga air sumur, pertanyaan sebagai anugerah, kemudian superioritas Kristus. Ya, ini akan berbicara tentang Yesus yang lebih superior dibandingkan dengan Yakub. Ya, Yakub leluhur daripada eh, orang Samaria. Ayat ke-12. Nah, disinilah kita akan melihat, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini pada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya. Nah, inilah sampai di mana perempuan Samaria ini terus terang. Mereka yang selama ini mengagungkan leluhur mereka. Lalu, di sini dia terus terang. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini pada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya. Jadi sini perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tanpa disadari dianggap lebih kecil daripada leluhur mereka Yakub. Ya, jadi di sini kita harus pahami ketika lebih meninggikan leluhur nenek moyang daripada Yesus Kristus sendiri. Ini adalah sebuah masalah dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang Tionghoa. Ya. Nah, jadi jawaban ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada jawaban yang telak dalam hal ini. Yakub adalah hamba Allah, Yesus anak Allah itu sendiri. Yakub penerima janji, Yesus penggenap janji. Yakub membutuhkan keselamatan daripada Allah, Yesus Kristus adalah sang juru selamat dunia, termasuk juru selamatnya Yakub. Kemudian Yakub memberi air yang memuaskan hanya untuk sementara. Yesus memberikan air hidup yang memuaskan selama-lamanya. Yakub minum haus lagi dan mati. Satu persatu mati, keturunannya mati. Yesus adalah sumber kehidupan yang tidak pernah kering, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Yakub hanya manusia. Yesus Allah yang menjadi manusia. Jadi, pertanyaan perempuan itu memiliki jawaban yang jelas. Apakah engkau lebih besar? Jawabannya ya. Kristus bukan sekedar lebih besar. Ia berada dalam kategori yang sama sekali berbeda dengan leluhur mereka Yakub. Ya, jadi di sini kita melihat ada perbedaan yang sangat menyolok. Ya. Nah, di sini berbicara tentang kebenaran tentang tantangan tradisi, kebanggaan tradisi, ya. Ada pertanyaan terpenting, apakah engkau lebih besar? Ini ada sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, pertanyaan-pertanyaan penting. Ya, tentang kepuasan sementara, tentang kesalahan mengukur. Kemudian ironi sang pencipta, perempuan itu membandingkan Yesus dengan Yakub, tanpa sadar ia sendiri berhadapan di hadapan sang pencipta Yakub. Ya, kemudian persiapan iman, tantangan dan keraguan seringkali dipakai Roh Kudus sebagai pijakan menuju pengakuan iman yang membebaskan. Keraguan, pertanyaan yang jujur daripada perempuan Samaria itu dihargai oleh Tuhan Yesus untuk mempersiapkan iman dia, ya, untuk Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pembelajaran penting bagi kita. Kalau kita memberitakan Injil pada seseorang, seseorang yang semula sulit untuk diinjili, sesungguhnya bukan tidak mungkin itu orang akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi jangan berpikir orang-orang yang sulit diinjili kita langsung menyerah. Ya, Rasul Paulus itu adalah penganiaya orang Kristen. Dalam pemahaman dunia, dia sulit sekali untuk percaya Tuhan Yesus. Karena dia menganiaya orang Kristen. Tapi justru Tuhan pakai dia ketika dia sudah bertobat, memakai dia luar biasa. Bukan tidak mungkin di sekeliling kita. Saya juga di dalam pelayanan melihat ada orang-orang tertentu sulit sekali. Mulanya istrinya dulu yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan Yesus, melayani bahkan melampaui istrinya.
Ada yang bisa melihat juga bagaimana seseorang yang sulit selama ini sulit ya untuk mendengarkan firman Tuhan ketika diinjili dia tetap tidak mau, tetapi ketika dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan luar biasa, melampaui apa yang saya pikirkan dan bayangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah hal yang penting. Sama juga perempuan Samaria ini. Dia jujur, dia polos, dia terus terang. Bahkan terjadi perdebatan-perdebatan, perbedaan-perbedaan. Tuhan Yesus tetap meladeni dia. Dan akhirnya kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Perempuan Samaria ini luar biasa dipakai Tuhan. Yang membawa satu kota percaya Tuhan Yesus. Nah, ini pembelajaran rohani, penghiburan kekuatan bagi kita. Waktu kita memberitakan Injil pada seseorang yang sulit diinjili, jangan mudah menyerah. Perempuan Samaria ini pun Tuhan pakai luar biasa kok. Ya, jadi ini juga sebagai pembelajaran rohani bagi kita. Oke, ini refleksi juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Tionghoa, ya, menghormati nenek moyang dan menerima Yesus Kristus. Kita jangan lebih menjunjung tinggi tradisi sehingga menghambat relasi kita dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi justru penghormatan kita terhadap leluhur, ya, itu bukan halangan bagi kita untuk menyembah Yesus Kristus. Kita harus bisa bedakan hormat dan menyembah. Ini sudah sering saya katakan. Menghormati orang tua, menghormati leluhur dengan menyembah leluhur itu dua hal yang berbeda. Hanya Tuhan saja yang boleh kita sembah.